Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah jurnalistik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang masalah pictures. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada beberapa jenis tulisan jurnalistik. Ada reportase, ada pictures, ada tajuk rencana dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokuskan pada tulisan pictures. Apa sih itu pictures? Nah, untuk mengupas lebih jauh, yuk kita simak pengertiannya lebih dulu. Nah, pictures adalah sebuah tulisan jurnalistik yang ditulis dengan bahasa santai, atau lebih jelasnya bahasa yang mengarah ke bahasa sastra. Nah, kenapa timbul tulisan picture ini? Untuk mengubah sebuah paradigma bahwa tulisan jurnalistik tidak melulu tentang bahasa yang formal, bahasa yang kaku, lalu hingga pembaca itu merasa bosan. Nah, kemudian adalah picture dengan tulisan jurnalistik yang memikat pembaca dengan bahasa-bahasa yang menarik, santai dan sebagainya. Nah, jadi di sini picture adalah tulisan yang tulisan yang lebih ringan untuk dikonsumsi oleh para pembaca. Nah, apa sih manfaat dari tulisan picture ini? Yang pertama, picture ini seperti berita-berita biasa pada umumnya, artinya sebuah media penyampaian informasi terhadap sebuah peristiwa. Yang pertama. Yang kedua, picture ini bisa menambah pengetahuan atau wawasan terhadap sebuah objek, baik itu tempat, sejarah perjuangan, kuburan keramat, dan lain sebagainya yang selama ini menjadi misteri bagi kita. Nah, dengan adanya tulisan picture ini, kita akan tahu banyak hal tentang sebuah objek. Selanjutnya, picture di sini bisa menumbuhkan sebuah inspirasi. Nah, jadi ini berhubungan dengan picture tokoh atau biografi. Misalnya perjuangan seorang dokter yang lahir dari keluarga miskin. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dokter ini, paradigma kita bahwa dokter ini pasti dia dasarnya dari keluarga orang yang berada. Karena kenapa? Karena biaya kuliah dari kedokteran itu lebih mahal. Tetapi ada anak orang miskin yang dia sukses. Ada anak seorang petani yang dia sukses menjadi seorang dokter. Kenapa sih? Rupanya dengan perjuangan dia itu dalam kuliah sambil bekerja, nah hingga dia sukses menjadi seorang dokter. Wah, itu kepengen juga sih saya seperti itu. Nah, saya pikir dokter itu orang yang dasar orang kaya dan tidak. Nah, itu bisa menimbulkan inspirasi dan semangat bagi orang untuk menggapai sebuah impian. Nah, ada lagi misalnya sang juara dunia. Nah, juara dunia ini misalkan juara lari, ya. Nah, jadi kita lihat juara lari ini kan dasarnya pasti orang-orang hebat, lahir dari dididik dari sekolah atlet. Ternyata tidak, di sekolah kampung juga dia bisa menjadi seorang atlet. Dia sekolah di sekolah kampung biasa yang terpencil, tapi kemudian dia menjadi seorang atlet yang hebat. Nah, ini bisa membuat inspirasi bagi kita, ya. Nah, itu contoh picture yang menimbulkan inspirasi. Nah, selanjutnya picture ini juga berguna sebagai media hiburan. Bagaimana kita katakan media hiburan? Pasti selama ini kita mengetahui bahwa ada tempat-tempat tertentu, seperti di Aceh, ada Puncak Siron misalnya, kemudian Pantai Lunga, dengan pemandangannya yang indah. Itu kan juga bisa menjadi hiburan bagi kita, apalagi tulis dengan bahasa-bahasa yang memikat. Nah, itu dia manfaat-manfaat dari tulisan picture ini. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa
picture ini layaknya sebuah berita biasa. Nah, dia juga tidak terlepas dari unsur 5W1H, yakni apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, ini juga tidak terlepas dari unsur 5W1H. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum menulis picture itu, yang pertama kita harus tahu dulu apa idenya dan apa jalan ceritanya. Nah, jadi kita harus tahu ini apa sih yang saya tulis ini. Nah, kemudian gimana sih jalan ceritanya? Tentu kita harus mengamati atau mencari tahu dari kawan-kawan terhadap sebuah objek yang ingin kita tulis. Selanjutnya yang kedua, cross check dan selalu cross check and recheck. Nah, kita selalu untuk memantapkan sebuah tulisan picture itu kita harus cross check, selalu mengamati sebuah tempat secara lebih detail. Nah, kita berulang-ulang itu. Nah, kemudian ketika kita menulis juga sama, kita harus memeriksa tulisan kita cross check berkali-kali supaya apa yang kita tulis itu benar-benar berkualitas. Yang selanjutnya, angle sebuah berita. Nah, jadi dalam picture ini juga ada angle-nya. Jadi apa yang menjadi daya tarik di antara sekian banyak tulisan yang kita tulis itu yang kita munculkan di bagian depan. Itu yang kita tampilkan sebagai sebuah angle yang memikat bagi pembaca. Karena sebuah tulisan itu yang menarik itu pasti awalnya menarik, pasti memikat, gitu kan? Nah, kalau di awalnya saja tidak bagus, pasti pembaca itu tidak akan membaca lagi tulisan selanjutnya. Nah, apa dibaca karena awal sudah tidak bagus, makanya angle berita ini yang kita tulis di awal itu menjadi hal yang penting. Nah, yang terakhir nih kita akan masuk ke jenis-jenis pictures. Apa saja jenis picture itu? Nah, yang pertama itu ada picture human interest. Jadi picture ini berkaitan dengan kemanusiaan yang isinya bisa mengadu emosi seorang pembaca. Yang kedua ada pictures biografi. Jadi picture biografi ini ia berkaitan dengan tulisan catatan perjalanan terhadap seorang tokoh tertentu yang bisa menimbulkan inspirasi bagi pembaca. Kemudian yang ketiga ada picture perjalanan. Jadi picture perjalanan ini adalah berisi tentang catatan perjalanan ke tempat-tempat tertentu yang unik dan menarik. Selanjutnya ada picture sejarah. Jadi picture ini mengupas tentang fakta-fakta terhadap sejarah tertentu yang saat ini belum terkuak atau masih menjadi hal yang misterius. Yang selanjutnya terakhir itu picture peristiwa. Jadi picture peristiwa ini berhubungan dengan tulisan yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang hangat terjadi saat ini. Itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya, tetap di channel yang sama.